Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, hari ini saya akan membahas lagi Bitcoin guys, karena menurut saya hari ini akan ada pergerakan di Bitcoin. Nanti akan saya jelaskan seperti apa, dan pastinya nanti akan ada berita beserta data terbaru yang pengen saya share untuk kalian. So, stay tune terus sampai akhir video, jangan di skip. Kita mulai videonya sekarang. Oke guys, seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap kripto itu di angka 2,12 triliun dolar atau turun sekitar 2,32%. Bitcoin sendiri di harga 47.700-an, sekarang udah 800-an. Turun sekitar 0,14%, Ethereum 3.444, turun 3%, Cardano 2,37 dolar, turun 1,97%, Binance 412 dolar, turun 2%, XRP 1,008 dolar, turun 1% juga. Solana masih terkoreksi ke 145 dolar, turun 1%, Polkadot terkoreksi cukup dalam 7% ke 33,94 dolar. Dogecoin naik sedikit 0,24 dolar, naik 0,45%, dan Avalanche sudah sekarang menggeser Uniswap ya ke urutan ke-11 dengan harga 71 dolar, 71,56 dolar, naik 7,6%, dan dalam seminggu terakhir itu naik 42%. So, kalian yang berada di VIP group, selamat, harusnya udah dalam keadaan cuan, bukan dalam keadaan cuan lagi sih, kita udah beberapa hari masuk ke Avalanche dan sekarang udah saatnya untuk mulai take profit gitu ya. Jadi udah mencapai target kita, tapi kalau kalian masih pengen hold ya terserah kalian. Di TP aja sebagian, sisanya dibiarin juga nggak masalah gitu ya. Oke, itu udah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung masuk aja ke chartnya Bitcoin. Kita mulai dari daily chart terlebih dahulu. Nah, guys, seperti yang teman-teman bisa lihat sendiri, kita sebenarnya sudah berhari-hari ya. 2-3 hari ini kita sudah close di area sekitar resistance di sini sekitar 47 sampai 48 ribu. Nah, yang sekarang harusnya sudah bisa kita jadikan sebagai semacam area support ya. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan, beberapa hari yang lalu saya sudah sampaikan ketika MACD ini mulai berubah warna dari yang merah pekat, kemudian mulai memudar warna merahnya, itu sudah menunjukkan bahwa momentum bearish itu sudah mulai berkurang, dan terbukti kita sekarang sudah mulai merangkak naik ke atas. Dan kemarin saya mendapati ada sebuah komen yang cukup menarik ya, cukup menarik atau agak aneh ya, bahwa katanya Ko Hansen ini analisanya udah mulai aneh-aneh gitu. Sampai warna indikator saja sudah dipermasalahkan. Oke, masuk akal sih pendapatnya, cuman masalahnya begini. Kalau misalnya memang warna yang ditunjukkan MACD ini atau histogram ini tidak ada fungsinya, nggak mungkin warnanya dibuat beda. Ya udah samain aja kalau nggak ada fungsinya. Justru karena memang ada fungsinya, warna pekat dan warna memudar ini menunjukkan momentumnya. Justru memang karena ada fungsinya saya sebutin gitu. Kalau nggak ada fungsinya, ngapain dikasih warnanya beda gitu loh. Jadi otaknya harus agak cerdas sedikit ya. Lalu dia bilang lagi gini, coba lihat kok di bulan Mei, kita juga histogram MACD-nya mulai memudar di sini, tapi kok masih tetap down. Ya memang benar. Tetapi eh, kalian kan juga harus ngelihat history lainnya. Di sini, dan di sini itu ketika histogram mulai memudar warna merah pekatnya ini, itu kita selalu mendapatkan reversal. Jadi kita 3 kali benar, 1 kali salah. Lalu masa yang salah ini yang dijadikan patokan, kan aneh gitu. Kan saya juga udah pesan ke kalian, ya kan, bahwa ini hanya indikasi. Semua indikator itu hanya menunjukkan indikasi, bukan kita jadikan sebagai alat pengambilan keputusan. Kita harus cari lagi bukti-bukti lain atau data-data lain, analisa-analisa lain yang memperkuat tesis kita bahwa kemungkinan akan terjadi reversal. Oke, jadi jangan dipotong-potong kata-kata saya, oke? Saya udah bilang ini indikasi, kita akan ngelihat semacam reversal, tetapi kita harus cari bukti lainnya yang mendukung. Nah, buktinya apa? Buktinya mungkin kita kalau di 4-hour chart kita ngelihat ada semacam falling wedge lah di sini ya, ya kan? Kemudian kita break. Nah, ini kan udah ada indikasi lain bahwa akan terjadi reversal. Nah, dari sini baru kita bisa, oh, kayaknya memang kita akan melanjutkan kenaikan ke atas. Nah, kayak gitu cara berpikirnya gitu ya. Jangan aneh-aneh gitu. Kemudian ya, kita akan bahas langsung apa yang akan terjadi kira-kira hari ini, dan saya cukup excited karena apa, guys? Karena kita lihat sekarang ini udah jelas banget sih. Ini mungkin trader yang masih awam pun bisa tahu bahwa ini adalah bull flag. Karena bull flag kali ini
itu rapi banget guys kelihatannya. Coba teman-teman perhatikan, rapi banget. Dan ini jarang-jarang banget saya ngeliat di 4-hour chart, apalagi di Bitcoin gitu ya. Nah, mungkin kalau biasanya kan ada, kalau di sini teman-teman bisa lihat juga ada bull flag. Selanjutnya kita akan break ke atas, kemudian kita melanjutkan kenaikan ke atas. Nah, tetapi di sini ada wick-nya, ada shadow-nya ya kan, yang membuat kurang rapi kelihatannya. Tapi kalau yang ini rapi banget. Dan ini adalah pattern continuation. Jadi kalau misalnya ini adalah impulsive move-nya, ini adalah correction-nya, maka selanjutnya kita akan melihat lagi penguatan ke atas. Dan seperti yang saya sudah sampaikan kemarin, at least kita akan nyampe mungkin ke area 49.000. Yang perlu kita perhatikan itu dua area ini, 49 dan 50.000. Karena di sini adalah golden pocket, Fibonacci retracement 0,618, dan di sini adalah 786-nya. Tetapi di sini sekaligus adalah angka psikologi. Dan kalau misalnya kita mampu break dari sini dan kita stay above konsolidasi dan membuat pattern continuation seperti yang kita hadapi sekarang, maka kemungkinan yang terjadi adalah skenario yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, yaitu yang ini guys. Kita membuat V-shape recovery, kemudian kita konsolidasi, dan akhirnya kita kembali naik ke atas. Jika kita mampu break ke 51, 52, dan konsolidasi di atas, maka kemungkinan skenario ini akan terjadi. Tapi kalau kita ke reject lagi dari 618 atau 786-nya, maka kita bisa expect hal semacam ini yang terjadi, ya kan? Kita membuat dua wave dulu sebelum kita naik ke atas. Jadi nanti cukup dicocokkan saja yang mana yang kira-kira terjadi gitu ya. Karena kan rejection dengan correction itu nampak sekali bedanya. Kalau rejection ya kayak gini tuh, wow, langsung deras ke bawah kan. Kalau misalnya correction ya semacam ini gitu kan, pelan-pelan turunnya, konsolidasi gitu kan. Nah, cukup dibedain aja gitu guys. Dan untuk sementara memang kemungkinan besar kita akan melihat dulu semacam penguatan at least ke 49.000 jika kita sudah breakout dari pattern bull flag ini, oke? Dan kenapa saya juga cukup yakin, karena hari ini beberapa data dan berita on-chain juga cukup menarik ya, dan cukup positif. Pertama datang dari PayPal, yang hari ini katanya complete crypto trading rollout for UK customers. PayPal's Bitcoin trading service now available in the United Kingdom after the global payment giant began rolling out services last month. PayPal officially announced on Friday that all eligible customers in the United Kingdom can now buy, hold, and sell cryptocurrencies using their PayPal account. Jadi sekarang di UK juga PayPal udah bisa lagi untuk ngebeli, untuk hold, atau untuk ngejual cryptocurrency. Ya pastinya ini adalah sebuah suntikan positif lah ya untuk sentimen Bitcoin, karena PayPal kan pastinya udah dikenal di mana-mana gitu ya. Ini hanya berita ringan aja. Kemudian ada berita dari seorang analis yang mengatakan next stop is active 5K for Bitcoin as analysts predict explosive Q4 for Bitcoin price action. There is nothing can spark Bitcoin downside except a significant bad news event, says analyst Phil Bild. Siapa namanya? Phil jelek banget ya namanya ya. As the market awaits upside. Jadi menurut si Phil ini, jika kita nggak ngelihat ada semacam berita buruk yang sangat signifikan, kita akan susah ngelihat Bitcoin kembali keras ke bawah, katanya seperti itu menurut dia ya. Dan dia expect-nya di Q4 nanti, Oktober, November, Desember, kita akan ngelihat semacam explosive move atau pergerakan yang eksplosif gitu ya. Karena memang secara histori, beberapa kali kita ketika di bull run itu, yang menghasilkan gains paling banyak itu adalah di akhir tahun. Biasanya di bulan-bulan November, Desember itu parah banget, parabolik naiknya. Jadi itu yang dia expect. Tetapi kita juga harus waspada ya guys, karena analis itu belum tentu benar gitu kan. Jadi walaupun mereka banyak yang expect sampai ke Desember bulannya atau Januari mungkin, ya kita harus ngeliat sambil ngeliat keadaan juga gitu. Jangan sampai kemakan analisa-analisa mereka dan kita nggak analisa sendiri. Jadi harus tetap do your own research gitu ya. Dan data hari ini yang menurut saya cukup menarik untuk dibahas adalah di sini, illiquid supply of Bitcoin is now at on all-time high. Price usually follows. Jadi illiquid supply Bitcoin ini sekarang dalam keadaan all-time high. Jadi Bitcoin yang tidak liquid sekarang itu dalam keadaan yang paling banyak, all-time high. Dan katanya di sini biasanya harga itu akan mengikuti. Dan sudah dibuktikan beberapa kali di sini. Ini yang hitam ini adalah harga Bitcoin ya guys. Sedangkan illiquid supply itu yang warna orange di sini.
Nah, teman bisa lihat divergence itu sudah beberapa kali terjadi, bullish divergence ya, sudah beberapa kali terjadi antara illiquid supply dengan harga Bitcoin. Pertama di sini teman-teman bisa lihat harga Bitcoin itu sideways cenderung turun, sedangkan teman-teman lihat di sini illiquid supply-nya itu meroket naik. Nah, pada akhirnya kita ngelihat ada rally besar ke atas. Kedua yang terjadi juga di sini. Harga turun, jatuh jauh, tetapi illiquid supply tetap naik. Malah meroket ke atas, dan akhirnya kita juga ngelihat rally ke atas. Di sini juga sama, ini yang paling baru, mungkin teman-teman masih hangat ingatannya. Masih hangat. Masih ingat lah intinya ya. Masih ingat ketika saya membahas bahwa terjadi bullish divergence pada illiquid supply yang menyebabkan kemungkinan besar kita akan melihat semacam reversal. Dan teman-teman bisa lihat ini yang terjadi di sekitaran bulan Juli akhir lah ya. Bahwa ada illiquid supply itu naik, sedangkan price Bitcoin itu merangkak turun dari yang 32, 31, 30 sampai 29-an kalau nggak salah. Terakhir baru kita reversal dan di sini menunjukkan bullish divergence. Dan sekali lagi sekarang di sini kita menunjukkan bullish divergence. Harga itu cenderung turun, oke, tetapi illiquid supply-nya malah ngeroket ke atas, bahkan melewati all time high-nya. Sekali lagi guys, data on-chain itu tidak menunjukkan short term ya, mid term sampai long term. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini illiquid supply-nya udah naik sampai di sini, tetapi harga tidak langsung naik. Merangkak turun dulu sedikit, baru kita naik lagi. Ya kan? Ini juga sama. Puncaknya illiquid supply ada di sini, tetapi kita nggak langsung naik. Kita koreksi dulu sedikit, baru naik. Ya kan? Ini juga sama. Kita mulai naik illiquid supply-nya, tetapi ini nggak langsung naik juga. Kita koreksi dulu, baru naik lagi. Nah, ini kita hanya jadikan pedoman bahwa kita tahu di belakang layar masih terjadi banyak sekali akumulasi. Gitu. Kita hanya perlu keep in mind gitu. Jadi walaupun misalnya kita membuat dua wave correction seperti yang banyak analis perkirakan, anggap saja yang terjadi nanti seperti ini ya. Boom gitu ya. Hasil akhirnya tetap akan naik. Menurut saya ya, menurut opini saya ya, terserah teman-teman kalau misalnya mau percaya atau enggak, karena didukung oleh data on-chain. Dan juga memang ini kalau misalnya orang yang bilang elite wave gitu ya, kalau ini kan kita koreksi 2 wave setelah kita membuat misalnya 5 wave gitu kan, wave 1, 2, 3, 4, 5 kan, lalu kita membuat 2 wave correction baru kita naik lagi, itu kan sesuai dengan elite wave juga. Jadi ada beberapa indikasi bahwa kemungkinan kita memang akan meneruskan bull run ini, tetapi pertanyaannya hanya apakah kita akan langsung dari sini atau kita akan membuat 2 wave dulu baru kita naik lagi ke atas. Oke, jadi udah cukup jelas ya videonya hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian guys. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau misalnya kalian suka dengan video kali ini, mohon dibantu like dan share-nya. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.